Ini. Sudah. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu istirahat sudah berlalu. Mari kita untuk memulai ke materi selanjutnya, yaitu materi kepramukaan. Semua ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Komaruzaman SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dari sekarang. Baik, terima kasih kepada host Ketua OSIS SMA N 1 Tanjung Bumi, Rasuki. Sudah kenal saya semua ya? Perlu buka masker berarti biar kenal ini ya. Oke. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pendidikan kepramukaan. Nah, waktu kalian mengisi formulir, diminta untuk memilih beberapa ekstrakurikuler yang disodorkan untuk kalian pilih. Di antaranya ada 9 jenis ekstrakurikuler dan 1 ekstrakurikuler wajib. Ya. Sebenarnya bukan ekstrakurikulernya yang wajib itu untuk pendidikan kepramukaan, tapi pendidikan kepramukaannya yang diwajibkan. Karena nanti antara ekstrakurikuler pramuka dan pendidikan kepramukaan itu sebenarnya sangat jauh berbeda. Ya. Nah, untuk pemaparannya silakan disimak biar tidak salah paham nanti, Pak, pramuka kok wajib, ini wajib, bukan ekstrakurikulernya yang wajib, tapi pendidikan kepramukaannya yang wajib. Oke, baiklah, saya mulai. Saya rasa kalian sudah kenal saya. Saya adalah, nama saya Komaruzaman. Saya mengajar bahasa dan sastra Inggris untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian untuk kelas 3 saya mengajar bahasa Madura. Apa mungkin saya menggunakan bahasa Madura saja ya saat ini? Karena ini formal, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Di sini saya sedikit menjelaskan apa itu pramuka. Saya yakin kalian sudah tahu pramuka itu apa. Mulai dari SD kalian sudah ikut pramuka, SMP pramuka, di SMA kalian ikut pramuka lagi. Ini saya sedikit mengulik materi yang ada di SD. Apa itu sih pramuka? Kalau kalian mendengar penjelasan kakak-kakaknya atau kakak pembinanya ketika di SMP, pasti kalian tahu bahwa pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karena. Apa itu Praja Muda Karena? Itu adalah artinya orang muda yang suka berkarya. Suka berkarya itu adalah kreatif, aktif, dan bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan. Itu yang diharapkan dari seorang pramuka. Kemudian anggota pramuka, ada ketentuannya. Anggota pramuka itu bisa kalian lihat di situ bahwa pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi. Yang pertama adalah pramuka siaga yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Biasanya sini sekitar kelas 3, 4, 5 SD. Kemudian pramuka penggalang, ini meskipun masih SD, ada yang sudah masuk ke penggalang antara 11 sampai 15 tahun, itu untuk ranah SD sampai SMP. Kemudian pramuka penegak. Nah, di sini kita berada di sini di jenjang SMA, kita masih berada di jenjang penegak antara kisaran umur 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir adalah pramuka pandega antara 21 sampai 25 tahun. Pak, kok banyak yang tua-tua masih ikut pramuka, Pak? Itu sudah bukan anggota lagi, tapi sudah menjadi
pembina atau pendamping pembina atau pembina pendamping. Kemudian, kepramukaan itu sebenarnya adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Artinya, kepramukaan itu untuk mengajar kalian untuk lebih menyatu ke dunia luar. Sebagai contoh, ketika kalian diminta untuk keluar seperti di alam melakukan pengembaraan. Nah, di situ kalian dituntut untuk bisa kreatif. Seumpama kalian perbekalan kalian sudah habis. Kalian diminta untuk kreatif. Bagaimana kalau bekal kalian habis? Kalian bisa memanfaatkan alam sekitar. Contohnya dengan makan tanaman-tanaman yang bisa dimakan, kemudian mencari air dan memproses air yang bersih, bagaimana memproses air yang keruh menjadi air yang bersih. Di situ prinsip-prinsip kepramukaan diterapkan di dunia luar. Jadi nantinya kalian bisa menjadi siswa atau anggota pramuka yang aktif, kreatif, dan defensif. Kemudian tujuan umum kepramukaan itu adalah salah satunya adalah pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Setiap memulai kegiatan pramuka, kita biasanya diajarkan untuk selalu berdoa agar kita bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Banyak macam kepanduan yang ada di dunia. Tetapi pramukaan di Indonesia ini didasarkan dengan adat dan istiadat yang berlaku di daerah kita masing-masing. Meskipun kita ada di dalam satu Indonesia, pastinya untuk kegiatan kepanduan biasanya disesuaikan dengan adat dan istiadat di daerah masing-masing. Nah, saya ada sedikit pertanyaan. Anak sekolah zaman now atau istilahnya anak milenial sekarang masih hafal enggak dengan yang ini? Risetnya ini sudah mulai dari kelas 3 SD didengung-dengungkan risetnya. Kira-kira masih ada yang hafal atau tidak pernah tahu, ikut pramuka hanya ikut kemas saja, ya. Atau yang satunya ini, Sadharma Pramuka. Nah, ini saya baca komen. Hafal Pak, lupa Pak, Insya Allah. Nah, ini ambigu Insya Allahnya ini hafal atau tidak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Trisatya dan Dasarma ini adalah pedoman dari masing-masing anggota pramuka. Dan wajib hukumnya kita mengamalkan Trisatya dan Dasarma. Walaupun kita bukan anggota pramuka, karena nilai-nilai yang terkandung di Trisatya dan Dasarma ini adalah nilai-nilai yang sangat bagus apabila kita menjalankan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, kita lihat poin di Trisatya. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Artinya kita harus menjalankan kewajiban terhadap agama kita. Baik itu agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan kealiran keagamaan yang lain. Kemudian, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pada poin ini kita diminta untuk selalu cinta dan selalu cinta kepada tanah air kita, yaitu Republik Indonesia.
Kemudian poin yang kedua, menolong sesama hidup. Nah, ini poin di sini diminta untuk selalu bekerja sama, selalu menolong, tidak apa yang namanya, tidak melihat dia itu agamanya apa, tidak melihat dia seperti apa. Nah, ini poin yang sangat bagus dan ikut serta membangun masyarakat. Serta poin ketiga, menepati dasar dharma. Nah, untuk poin ini dasar dharma pramuka mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi karena kita sudah tahu dan sudah paham bahwa ada 10 dharma pramuka untuk para anggota pramuka. Kemudian di sini adalah diagram organisasi pramuka, mulai dari yang tertinggi sampai yang terrendah. Nah, di sini kita ada di lingkup gugus depan. Nah, gugus depan SMA N1 Tanjung Kuning. Punya 13.001, 13.002. Nah, pendidikan kepramukaan ini adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kecuali untuk yang sekolah program kerjasama. Ini tidak apa-apa karena memang dikecualikan untuk sistem pendidikan kerjasama. Kepramukaan merupakan bagian terpisah, tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Nah, adapun tujuan ekstrakurikuler pramuka, ini kita masih berbicara mengenai ekstrakurikuler, yaitu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Kemudian mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang seutuhnya. Oke, saya agak cepat ya, karena memang mau duhur. Ya, saya pengertian. Kemudian fungsi kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ada 4 poin fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang pertama adalah pengembangan, yaitu perluasan minat, bakat, dan kepemimpinan untuk anggota pramuka. Kemudian sosial, internalisasi nilai moral dan sosial. Artinya ini untuk menumbuh kembangkan nilai moral dan sosial di dalam jiwa anggota pramuka. Rekreatif, rileks, yaitu pramuka itu merupakan kegiatan yang menggembirakan dan menyenangkan. Kemudian persiapan karir. Nah, ini ditujukan untuk pengembangan kemandirian. Ini untuk melatih keberanian kalian dalam memimpin, dalam dipimpin. Itu dalam pendidikan pramuka. Ini saya skip dulu. Nah, kita ke pendidikan kepramukaan. Bahwa ada 3 macam kepramukaan itu. Yang pertama adalah sistem blok. Nah, sistem blok ini adalah wajib setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal dan penilaian umum. Nah, di sini kita berada di sistem blok ini karena kita dalam masa pandemi corona ini, jadi sistem blok. Nah, ini sistem bloknya. Kita melakukan kegiatan pramukaan bersistem blok secara daring atau online seperti ini. Kemudian sistem aktualisasi. Nah, dalam sistem aktualisasi ini sebenarnya kependidikan kepramukaan itu, yaitu wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan dan penilaian formal. Nah, di sini materi yang ada di sekolah itu diakumulasikan atau dilebur ke pendidikan kepramukaan. Jadi tidak hanya materi pramuka nantinya yang diajarkan, tapi contohnya ketika kita mendapat materi untuk mengukur jarak, itu mata pelajaran yang masuk di situ ada mata pelajaran fisika, menghitung massa atau menghitung berat benda, itu masuk juga. Kemudian ada yang namanya dalam SKU itu bisa mengamalkan agama yang dipeluknya. Nah, contohnya itu masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam. Contohnya praktik sholat jenazah,
kemudian praktek wudhu dan sebagainya. Kemudian sistem reguler. Nah, ini yang dinamakan dengan ekstrakurikuler pramuka. Sistemnya sukarela. Yang tidak mau ikut sudah tidak apa-apa, berbasis minat. Nah, di sini kalian masuk ke gugus depan pada syarat pendidikan. Nah, di sini tujuan ekskul wajib pendidikan kepramukaan. Nah, ini kita masuk kenapa pendidikan kepramukaan diwajibkan. Ini ada 3 sistem blok. Yang pertama, sekarang ini kita masuk ke sistem blok pengenalan pendidikan kepramukaan, yaitu meningkatkan kompetensi, sikap, dan keterampilan kita. Kemudian sistem aktualisasi penilaian pendidikan pramukaan, kemudian media aktualisasi KD mata pelajaran terhadap kegiatan pendidikan kepramukaan. Artinya nanti mengintegrasikan mata pelajaran ke kegiatan kepramukaan. Kemudian sistem reguler sudah saya jelaskan, itu untuk semacam ekstrakurikuler seperti yang kalian lakukan di SD dan SMP, lakukan penjelajahan, melakukan perkemahan, itu yang dimaksud dengan ekstrakurikuler pramuka dengan sistem reguler. Kemudian di sini adalah penjelasan mengenai model blok. Apa sih pramuka model blok? Seperti yang sudah saya singgung, seluruh siswa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan pramuka dengan model blok pada setiap awal tahun pelajaran dan bagi siswa baru masa pengenalan siswa baru. Nah, di sini kita adalah masa pengenalan siswa baru. Jadi pendidikan kepramukaan model blok diintegrasikan di sini. Jadi di sini membahas tentang apa sih itu pramuka, kemudian kenapa pramuka itu diwajibkan. Nah, di situ kita masuk ke model blok di sini. Kemudian, nah ini untuk tidak usah karena kita belajar dalam jaringan, jadi di sini untuk kegiatannya kita skip. Atau mungkin kalian mau membentuk kelompok dalam grup online, nggak apa-apa, nanti kita berikan tugas. Kemudian model aktualisasi. Nah, ini adalah pengintegrasian mata pelajaran ke pendidikan kepramukaan. Nah, di sini biasanya lama latihannya 120 menit alias 2 jam. Kemudian latihannya hanya 1 minggu 1 kali. Nah, latihan bersamaan dengan gugus depan. Kenapa ekstrakurikuler pramuka diwajibkan? Nah, ini karena nanti mata pelajaran diintegrasikan bersamaan dengan latihan itu. Kemudian tidak memakai seragam pramuka bagi yang bukan anggota gerakan pramuka. Nah, boleh enggak memakai seragam pramuka? Boleh, biar lebih rapi kelihatannya. Tidak menggunakan SKU, tapi menggunakan jurnal atau buku harian. Nanti akan dibuatkan. Pembina adalah guru kelas atau guru mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka dan pembantu pembina. Jadi nanti yang mengajar bukan hanya pembina pramuka saja, tapi nanti mata pelajaran, guru mata pelajaran. Contohnya ekonomi, rajin menabung. Di SKU itu kan ada rajin menabung atau hemat. Nah, nanti yang memberi materi seperti itu nanti guru ekonomi. Contohnya Ibu Sunasi yang sebagai wakasek kesiswaan kemarin yang sudah kenalan dengan kalian. Kemudian ini prosedurnya nggak usah. Nah, ini model reguler. Model reguler itu ekstrakurikuler itu. Jadi latihannya 1 minggu 1 kali. Lama latihannya 120 menit. Latihan bersamaan dengan aktualisasi. Kemudian memakai seragam pramuka. Menggunakan SKU dan menggunakan jurnal. Kemudian pembinanya adalah pembina pramuka dan pembantu pembina. Pak, masih bingung. Apa bedanya model blok, model aktualisasi, dan model reguler? Nah, kalau model blok itu hanya 1 kali saja. Ini, kalian sedang menyimak pramuka dengan model blok. Kemudian, model aktualisasi apa? Nanti model aktualisasi itu digabung dengan model reguler. Jadi nanti akan ada guru mata pelajaran yang menyampaikan materi. Kemudian materi tentang apa? Kita lihat SKU seperti itu.
Nah, ini nggak usah, ini kelompok. Kalau kelompok atau grup di Penggalang apa? Kak Rasuki? Penggalang. Teguh. Ya, kalau di sini, kalau kalian sudah di SMA, sebutannya Sangga nanti, dan akan ada materi Saka, satuan karya nanti. Oke, sudah ini. Nah, ini nanti contoh laporannya seperti ini. Ketika kalian hadir di kegiatan pramukaan, kalian harus melakukan laporan dalam bentuk seperti ini. Data kehadiran kegiatan, nama, kemudian kelompoknya, hari apa, tanggal, tempat, kemudian uraian apa yang kalian ikuti nantinya, uraian kegiatannya. Contohnya, yang pertama adalah upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan, dinamika kelompok, kemudian latihan berbaris, kemudian memahami tata cara merawat atau mengurus jenazah, kemudian upacara penutupan latihan. Nah, ini biasanya masuk ke materinya pendidikan agama Islam, seperti itu. Oke, baiklah, cukup sekian pemaparan tentang pendidikan kepramukaan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Ya, saya beri waktu 1 menit untuk mengetik. Jadi nanti saya pilih pertanyaan yang berbobot, yang paling bagus. Semuanya bagus, tapi saya pilih yang paling bagus. Balang. Bagus aku. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, saya pilih pertanyaan yang lumayan menantang ini ya. Pertanyaan dari Givari Alamsyah Putra, kelompok 5. Pak, kalau udah SMA tapi masih umur 15, apakah tingkat kepramukaannya tetap penggalang? Apa masuk ke pramuka tingkat penegak? Nah, sekarang saya tanya, Givari itu sudah di SMP, sudah tingkatan apa? Seperti itu. Karena nanti ketika kalian masuk ke SMA, ada yang namanya penerimaan tamu ambalang. Ya, artinya kalian tidak langsung dilantik menjadi anggota pramuka penegak. Ya, karena masih akan ada SKU yang harus kalian isi atau kalian lengkapi untuk bisa dilantik menjadi penegak bantara. Ya. Kemudian Amira dari kelompok 7 bertanya, maksudnya gugus depan itu apa Pak? Apakah seperti nomor urut kepramukaan sekolah di provinsi atau Jawa Timur? Nah, gugus depan itu adalah
tempat atau wadah kalian. Ya, wadah dalam mengikuti kegiatan pramuka. Jadi semua kalian, ya ini, kalian tidak sekolah, kemudian kalian ikut pramuka. Nah, itu biasanya tidak diakui. Tetapi apabila kalian nantinya ikut Saka, baru bisa seperti itu. Dan juga di setiap satuan pendidikan punya gudeg yang sudah terdaftar. Jadi tidak asal. Fauzan Saputra, apa nama ambalan pramuka SMA 1 Tanjung Bumi dan sejarahnya seperti apa? Nah, untuk ambalannya, ambalan Sarimuna. Untuk sejarahnya seperti apa? Nanti kita jelaskan saat penerimaan tamu ambalan. Oke. Dari kelompok 7, Soleh Abdijaya bertanya, Pak, mengapa sistem di sekolah SMA kita kalau sudah ikut pramuka atau DA itu tidak boleh ikut atau mencalonkan OSIS, maupun sebaliknya, Pak? Mohon untuk penjelasannya, Pak. Nah, intinya seperti ini. Ya, kenapa tidak diperbolehkan untuk seperti itu? Kalian biar bisa fokus ke satu organisasi. Ya, jadi tidak ada dualisme. Contohnya seperti ini. Anggap saja ketika ada rapat pengurus OSIS hari Sabtu jam 2. Kemudian ada juga di hari yang sama rapat pramuka hari Sabtu jam 2. Ayo, bagaimana kalau seperti itu? Pastinya nanti kalian harus memilih salah satu, ya kan? Tidak boleh memilih salah dua. Makanya diharapkan agar tidak ikut keduanya. Tapi kalau anggota OSIS atau pengurus OSIS masih bisa menjadi anggota pramuka. Seperti itu. Yang tidak boleh itu menjadi pengurusnya. Tidak boleh jadi pengurus OSIS apabila sudah menjadi pengurus Dewan Ambalan. Atau sebaliknya, tidak boleh menjadi pengurus Dewan Ambalan apabila sudah menjadi pengurus OSIS. Seperti itu. Sudah berapa pertanyaan tadi? 3. Sudah. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Tuh, dihapus. Kota krucil ini apa? Kota krucil. Oh, ini Aisyah Nabila, kelompok 6. Pertanyaan, kenapa pramuka dilaksanakan hari Jumat? Kenapa gak di hari Minggu? Apa alasannya, Pak? Oh, ya ini enggak baca ini, enggak baca anketnya itu. Pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu sekarang. Kalau tahun lalu memang ditaruh di hari Jumat, tapi berdasarkan saran dan masukan dan lain sebagainya, jadi dikembalikan menjadi hari Sabtu. Seperti itu. Kenapa gak hari Minggu? Hari Minggu itu buat kalian nyuci, Bos. Masa ada nyuci, ya kan? Buat istirahat juga seperti itu. Oke. Sudah? Ya, saya akhiri untuk materi pendidikan kepramukaan pada siang hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kawaruzaman telah menyampaikan tentang pendidikan kepramukaan. Beliau sudah menjelaskan panjang lebar tentang kepramukaan dan beliau juga sudah menjawab semua pertanyaan. Walaupun tidak semua pertanyaan dijawab karena singkatnya waktu. Mungkin kalian berdoa saja semoga wabah ini cepat selesai dan kita langsung bertatap muka di Pramuka SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Giveaway katanya Ya, tuh. sekarang waktunya pemberian reward dan di sini saya ditemani oleh Kak Azura. Silahkan Kak. Ayo sini. Kak Azuranya sudah pegang nama-nama pemenang giveaway pada penghujung acara pada hari ini.
Langsung nggak dibacakan nggak? Karena ini sudah waktunya. Kalau yang sekarang apa namanya? Kita ngambilnya bareng-bareng. Ngambilnya bareng-bareng. Misalnya yang tadi milihnya di situ Iya. tuh. Nah, ada titik. Lanjut. Ya lanjut aja biar Ya, ini sudah azan. Biar cepat kami langsung membacakan nama yang sudah mendapatkan reward dari pengunjung acara pada siang hari ini. Tentunya nama-nama yang disebutkan kami ini adalah dari awal tadi dimulainya materi dan lain sebagainya itu yang aktif dan sering bertanya, berkomentar yang sangat baik. Tiga terbaik hari ini yang pertama dari kelompok 5 M Givari. ya. Yang pertama itu dari kelompok 5 M Givari, yang kedua itu dari kelompok 6 Amira. ya, Amira. Dan yang ketiga itu tadi sudah putri semua, kali ini putri apa putra? Ya. Ya, tentunya yang putra tidak mau kalah. Yang ketiga adalah Holisul dari kelompok 3. Ya. Selamat buat 3 pemenang. Nanti langsung pada hari Kamis kalian langsung bisa mengambil voucher ini. Kalau misalnya kalian tidak cocok dengan apa kartunya nggak sesuai sama kartu yang dipakai, yang bisa kartu dipakai langsung ditukar di counter pas sel baratnya BNI. Itu tuh. Kenapa? Bu, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak. Baik, mungkin hari ini sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi. Sampai ketemu besok. Ya. Besok terakhir MPS online kita. Sampai ketemu hari Kamis.